Geger, 3 ahli spiritual yang dikonfirmasi oleh tim intens investigasi membenarkan kabar miring yang menimpa almarhumah Stefi Agnesia yang mengejutkan publik dengan adanya dugaan ilmu supranatural, yaitu ilmu santet yang menyerangnya. Ya, diceritakan Stefi sudah menyerangnya sejak beberapa tahun belakangan. Memang, seperti diketahui tidak ada kelanjutan informasi jelas terkait hal tersebut. Sampai akhirnya, Stefi pun harus mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Tidak cukup sampai di situ, sempat pula mengejutkan publik dengan adanya temuan aneh dan juga janggal yang konon terlihat dalam hasil ronsen yang diperlihatkan dalam akun media sosialnya. Penasaran dengan temuan ini? Tim intens investigasi pun mencoba mengkonfirmasi temuan tersebut lewat seorang dokter yang biasa menangani hal seperti ini. Lantas, apa kata dokter mengenai temuan janggal yang ada di tubuh almarhumah Stefi Agnesia semasa hidupnya? Benarkah temuan-temuan tersebut bisa membenarkan adanya dugaan-dugaan ilmu spiritual atau santet yang konon didapatkan Stefi semasa hidupnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih menyisakan tanda tanya besar. Meski almarhumah Stefi Agnesia sudah tenang dalam peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ya, kepergian selebriti cantik ini pun diduga karena adanya santet yang menyerangnya. Masih teringat pada tahun 2023 lalu, Stefi memang sempat mengejutkan publik dengan unggahannya di media sosial yang seolah membenarkan dugaan yang terjadi kepadanya saat itu. Penasaran dengan hal tersebut, tim intens investigasi pun langsung mengkonfirmasi kabar tersebut lewat seorang anak indigo yang mencoba menelaah dugaan kabar tersebut. Lantas apa kata anak indigo terkait hal tersebut? Benarkah ia pun membenarkan adanya dugaan almarhumah Stefi yang meninggal dunia karena santet yang konon menyerangnya? Hai guys, apa kabar? Pengen cerita sedikit, pengen nanya pendapat kalian. Kalian tuh percaya gak sih kalau di zaman begini masih ada yang namanya santet menyantet atau ilmu sihir? Nah, aku tuh pengen banget cerita ke kalian yang aku alami sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya gak percaya akan ada hal-hal kayak gini. Tuh gak percaya sama sekali karena aku gak kenal yang namanya dukun. Aku gak kenal yang namanya ilmu hitam. Apalagi ya dukun aja aku gak kenal. Jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini. Terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang gak beres deh Beb di badan kamu. Kalau misalnya kalian mau aku lanjut, komen ya. Sebelumnya aku ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas berpulangnya saudari Stefi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Amin. Iya, sangat jelas terlihat karena sempat viral kan 2023 penemuan benda asing di dalam tubuhnya itu santet. Barang yang dikirim adalah barang yang terlihat. Tapi ada jenis santet yang dikirim itu langsung dialihkan menjadi penyakit medis ketika dicek oleh oleh alat-alat medis itu bisa terlihat dan bisa didiagnosa untuk
gejalanya menjadi penyakit medis, padahal itu adalah santet. Dalam kasus yang menimpa Stevi Agnesia semasa hidupnya, almarhumah pun pernah bercerita mengenai kemampuan supranatural tersebut yang dikirim oleh seseorang yang tidak menyukainya. Tak hanya itu saja, Stevi pun bahkan menyebut jika orang yang mengirimkan santet tersebut menginginkan agar hidup Stevi berakhir. Lantas, benarkah anak indigo itu juga menyebut jika tidak hanya satu orang yang mengirimkan ilmu tersebut kepada Stevi, melainkan ada individu yang berbeda? Intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja gitu, di dunia ini. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku juga nggak pernah mencari kenapa aku sakit ini. Tiba-tiba aja ada orang yang datang mijitin aku terus bilang ada sesuatu yang aneh di badan kamu. Terus nggak sengaja lagi aku ke airport ketemu sama orang juga bilang di badan kamu ada sesuatu yang aneh. Sampai beberapa saudaranya, teman-teman aku yang aku ceritakan dari 2 orang ini ngomong, akhirnya membuka suara karena mereka juga ustadz yang punya kelebihan dan ngomong hal yang sama, yang ngerjain adalah perempuan. Dan ini sudah pada saat dikasih tahu itu hampir setahun yang lalu, dia bilang ini sudah lama di badan kamu sekitar 3 tahunan. Untung kamu kuat banget ya, biasanya kalau orang sih udah gak kuat. Dan aku sempat ditanya, pada saat 2019 kamu pernah berantem sama siapa? Itu cluenya. Aku lihat almarhum Stevi itu mengalami serangan udah lama banget. Dan yang nyerang itu lebih dari 1 orang. Ada kelanjutannya, tapi yang nyerang adalah 2 orang. Yang pertama itu nyerangnya sudah lama, tapi enggak yang continuity nyerang, tapi yang satu itu terus-terusan continuity nyerang hingga almarhum ya berpulang seperti ini. Sementara itu, setali 3 uang dengan apa yang diungkapkan oleh Panglima Langit dan Ratna Listi dalam pernyataan sebelumnya. Anak indigo ini pun juga memiliki pendapat yang sama dan bahkan menceritakan bagaimana kekuatan tersebut bekerja. Lantas, seperti inilah cerita anak indigo mengenai cara kerja ilmu spiritual yang konon menyerang almarhumah Stevi Agnesia. Artinya menurut Panglima ini santetnya tingkat tinggi ya? Ilmunya. Iya, pastinya begitu. Karena udah terlihat jarum yang pertama itu real, nyata terlihat jarum bisa di dalam badan. Nggak mungkin dong, ngapain kok bisa ada di jarum di dalam badan. Nah itu saya meyakini itu memang ada yang syirik dengki, jahat sama dia gitu, ada mengirimkan santet gitu. Jenis santet yang dikirim itu kayak ibarat apa ya? Ibarat virus atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita, aliran darah, dan itu ada jenis yang dikirim bentuknya emang santet berupa barang, ada yang kayak dialihkan untuk menjadi sakit medis. Ya, ada level-levelnya.
caranya juga berbeda-beda, gejalanya, perubahan fisiknya juga berbeda-berbeda. Tapi kalau untuk wanita itu ketika mendapatkan kiriman santet itu pasti pusatnya adalah di bagian perut atau rahim atau bawah rahim. Sama halnya dengan santet yang dikirim melalui media. Nah, kalau media tersebut atau buhul tersebut ditemukan, maka santet itu gagal. Tapi yang paling berbahaya adalah buhul atau media santet yang tidak terlihat. Ya, fenomena kekuatan supranatural yang konon menyerang almarhumah Stefi Agnesia seperti diketahui bukan hal baru di tanah air. Lantas, seperti apakah paranormal lainnya yang biasa disebut suhu siam menanggapi hal tersebut? Benarkah suhu siam pun juga meyakini bahwa Stefi Agnesia selama hidupnya terkena santet yang diduga didapatkannya dari seseorang? Kartu suhu mengatakan benar sekali. Ini ada terjadi unsur pengiriman terhadap korban. Sudah terlihat di tadi yang pertama, memang dia ini ada benda yang tidak layak dan benda gaib di dalam badannya. Di balik dugaan ilmu spiritual yang menimpa almarhumah Stefi Agnesia terkait adanya benda aneh yang berada di dalam tubuhnya. Lantas apa kata dokter mengenai hal tersebut? Benarkah temuan-temuan tersebut bisa membenarkan adanya dugaan ilmu spiritual atau santet yang konon didapatkannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, fenomena santet memang lekat dengan kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia. Namun, hal ini agaknya berbeda dengan apa yang terjadi terhadap almarhumah Stefi Agnesia yang sempat memperlihatkan sebuah hasil ronsen dengan adanya benda aneh di dalam tubuhnya. Dikonfirmasi langsung oleh seorang dokter bahwa bukti tersebut benar adanya karena benda aneh tersebut memiliki unsur padat sehingga bisa terlihat melalui pantauan sinar X-ray. Lantas, benda apakah itu menurut sang dokter? Benarkah karena adanya benda aneh tersebut mempengaruhi penyakit lambung yang dirasakan almarhumah Stefi semasa hidupnya? Dalam posisi yang ada di ronsen yang ditampilkan ini memang terlihat seperti tampilan satu benda berwarna putih, ya. Benda ini nampaknya bukan tulang. Karena memang tulang itu bukan seperti itu, namun benda ini ada hampir atau berlokasi di daerah pelvik, sekitar kurang lebih pelvik, ya, ada di dekat tulang belakang, ya, ada di sekitar samping kanan tulang belakang, ya, tulang belakang dan area pelvik, ya. Di sini benda kurang lebih sekitar 10 sentian memanjang, ya, memanjang, terlihat putih memanjang lurus, ya. Dan ini nanti harus diselidiki lagi apakah benda aneh ini bisa termasuk benda yang memang atau sengaja dimasukkan seperti implan atau mungkin benda yang tertelan ketika misalnya saat makan, ya, kalau ada anak kecil kan koin bisa dimakan, itu bisa juga saat ronsen bisa terlihat, ya. Dan ini memang diagnosanya akan lebih
digali lagi itu secara medisnya. Ada benda aneh dari tampilan dari ronsen tersebut dan yang harus diperiksa lebih dalam lagi, bisa dengan MRI atau bisa untuk pemeriksaan operatif gitu, untuk bisa melihat benda itu ada di posisi mana dan apakah benda itu mengganggu jaringan atau tidak gitu. Karena memang satu benda asing yang ada di dalam tubuh itu bisa menyebabkan satu gangguan di dalam tubuh, bisa alergi atau bisa infeksi dan lain-lain. Sementara itu, jika kembali dikaitkan menurut ajaran agama, kejadian seperti ini bukanlah sebuah perkara baru. Lantas, bagaimanakah pandangan pemuka agama mengenai seseorang yang melakukan ilmu santet? Benarkah hal ini pun dapat dikatakan sebuah dosa besar karena mempercayai kekuatan lain selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada, santet itu ada. Jadi kita mengakui bahwa ilmu-ilmu yang seperti itu memang ada ilmu itu. Dan memang bisa, bahkan mungkin bisa dipelajari. Bahkan ada yang sebagian kalangan ada yang bisa dibeli bahkan. Memang ada. Nah, cuma itu merupakan jika kita mempercayai itu, bertumpu kepada itu, maka kita nanti bisa dikategorikan sebagai hamba yang musyrik, hamba yang tidak meyakini adanya Allah. Walaupun ilmu itu memang selalu ada bagian dari tipu daya iblis dan setan untuk mendegradasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syirik, kesyirikan, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Jadi siapapun yang menggunakan jasa syaitan, jin untuk apalagi untuk kemudaratan ya kepada orang yang menyantet orang itu berarti tidak mencelakai orang ya. Nah, itu bersekutu dengan syaitan. Itu syirik, dosa besar. Beralih dari kepergian Steffi Agnesiya secara mendadak yang diiringi kisah tentang santet. Lantas, bagaimanakah para selebriti dan juga rekan-rekan terdekat almarhumah Steffi ketika menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Kepergian mendadak almarhumah Steffi Agnesiya yang diiringi kisah dirinya yang dikirimi santet masih menjadi pertanyaan dari benak publik. Lantas, bagaimanakah para selebriti juga rekan-rekan terdekat almarhumah Steffi ketika menanggapi kabar tersebut? Benarkah banyak di antara mereka yang tidak mempercayai hal tersebut, mengingat kebaikan yang selalu ditorehkan Steffi semasa hidupnya? Banyak tudingan-tudingan yang larinya ke ilmu hitam lah, santet lah. Itu tidak benar menurut aku kan. Aku tidak percaya banget dengan ilmu santet sebenarnya. Kalau aku percaya ilmu santet, aku pengen nyatet orang yang saat ini. Mana sih dukunnya? Pengen nyatet orang gue biar demen sama gue, biar gue abadi selamanya rumah tangga. Pengen banget gue tahu dukunnya di mana gitu kan. Steffi pastinya dia istri yang baik banget, sabar. Terus dia kesedihannya dia jarang ungkapkan ke manapun gitu. Terus bahkan ke sahabat-sahabatnya aja dia berusaha untuk tidak membuat sahabatnya semua kepikiran gitu. Tapi sakitnya apa sih Kak? Karena hal apa gitu tahu? Sudah suratan takdir Allah insya Allah. Tapi percaya nggak kalau meninggal karena disantet? Wallahu alam. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.